Dengerin Gali Sejarah Budaya Bekasi bareng DKMB Bagasasi. Rekan redaktor, seperti biasa di setiap Jumat kita bincang budaya. Dan untuk Jumat ini kita membahas menjaga dan mengembangkan budaya Bekasi bersama Kumbesi, kumpulan Betawi Bekasi Raya. Dan sudah hadir di studio kami seperti biasa Bang Oman yang selalu menemani kita setiap pekannya. Assalamualaikum Bang Oman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah malam ini lebih baik dari kemarin. Harus ya. Selalu. Baik, ditemani Bang Muhyiddin, Ketua Kumbesi, Ketua Umum Kumbesi ya. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik ya Bang? Alhamdulillah baik. Selalu sehat ya? Insya Allah, amin. Ditemani juga Sekretaris Kumbesi ada Bang Edi. Assalamualaikum Bang Edi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang? Baik. Ini juga harus sedianya kita temani oleh pembina Kumbesi Bang Haji Nalip, tapi dalam perjalanan ya, mudah-mudahan nanti bisa sampai ke sini dan juga bisa bergabung dengan kita. Ini kita Kumbesi, kumpulan Betawi Bekasi Raya. Ini kumpulan apa sih Bang yang di Kumbesi ini? Orang-orang yang seperti apakah yang ada di dalam Kumbesi ini? Saya ke Bang Ketua, silakan. Ya, Kumbesi itu sebenarnya dari awal pendiriannya sendiri itu ingin menyatukan ya orang-orang Betawi Bekasi dari kabupaten sampai kota sebenarnya gitu. Yang cinta budaya, cinta seni, makanya semua digabungkan. Dibikinlah kita perkumpulan Betawi Bekasi Raya itu. Gitu. Nyatu ini gimana nih Bang? Apakah dari satu orang kemudian nyari lagi teman yang memang suka dengan budaya ini? Dari awalnya itu nggak banyak. Awalnya itu sekitar 15 orang lah. 15 orang itu berkumpul, berpikir gimana caranya kita menyatukan istilahnya budaya yang ada di Bekasi ini gitu kan. Lah terjadilah gitu ya, dirumuskan menjadi Kumbesi. Nah kita kan dulu awalnya itu dari orang ke orang gitu, dari temennya, ayo ikut ke Kumbesi. Nah, sebenarnya Kumbesi itu ya intinya kita silaturahmi gitu, di mana ada orang yang mau silaturahmi, ayo kita bareng-bareng gitu. Ya, intinya memang mereka yang cinta budaya gitu ya. Cinta budaya sebenarnya. Tapi latar belakangnya berbeda apa sama ini Bang? Latar belakangnya berbeda semua sebenarnya. Di Kumbesi itu berbagai macam profesi, macam-macam semua. Dari istilahnya tukang ojek ada, sampai tukang kuburan, tukang gali kubur ada juga gitu. Makanya kalau di Kumbesi itu komplit. Apalagi satpam lebih banyak di Kumbesi itu gitu. 11 tahun ya Bang ya? 11 tahun Kumbesi. Perjalanannya bagaimana Bang hingga saat ini? Perjalanannya ya alhamdulillah, dari awalnya kita semangat sampai turun lagi pas Covid kan bener-bener sama sekali tuh stuck, kita nggak ada kegiatan. Kita mulai bangun lagi setelah Covid, udah mulai banyak komunitas, banyak LSM. Ya jadi aur-auran Kumbesi gitu. Luar biasa Bekasinya ya. Iya, baik. Tapi kalau ngumpul itu ngapain sih Bang? Ya kalau ngumpul ya kita silaturahmi aja paling ya. Kalau misalkan mungkin kalau lagi ada event-event kita bicarain tentang event. Tapi kalau untuk sehari-hari ya ngobrol biasa aja, kita silaturahmi, ngopi-ngopi, udah gitu doang sih. Baik. Dan tapi dengan satu tujuan menjaga dan mengembangkan budaya Bekasi ya? Itu utamanya. Apalagi di zaman sekarang ini gimana nih Bang? Ini kan teman-teman kan yang kesibukannya luar biasa dengan berbagai latar belakang yang berbeda gitu. Bagaimana untuk tetap
solid? Ya kita istilahnya emang kalau untuk solid itu emang harus sering-sering silaturahmi gitu. Iya. Dan untuk budaya di zaman sekarang ini emang udah mulai istilahnya ya udah mulai susah gitu. Anak-anak muda sekarang mana mau suruh pakai pangsi, ya kan? Gitu. Iya. Dulu aja saya sebelum ada kumbesi aja pakai pangsi sendiri aja ya masih malu gitu. Aneh ya dibilang ya. Aneh. Padahal kan itu emang udah budayanya Bekasi kan gitu. Jadi begitu saya masuk kumbesi akhirnya coba pakai pangsi sampai akhirnya sekarang rata-rata sampai jawara-jawara aja nongolin sendiri pakai pangsi ya kan. Karena udah mulai muncul-muncul padepokan. Makanya sekarang udah mulai rame lah pangsi itu. Dulu mana ada, istilahnya malu gitu bawaannya. Kalau sekarang udah nggak ada malunya udah. Kayaknya udah pakaian sehari-hari ya. Sehari-hari Iya, pasti udah. tuh. Udah Kurang kesadaran. komplit kayaknya kalau nggak pakai pangsi. Kesadarannya muncul. Iya. Jadi kumbesi ini tanpa disadari sudah menjadi ikon. Makanya teman-teman di kumbesi komunitas yang lain itu punya semangat yang tadi, Iya. Neng Ulfi, bagaimana merawat menjaga budaya Bekasi. Memang tadi tantangannya agak malu-malu dikit, tapi sekarang udah jadi brand lah. Iya. Mudah-mudahan nanti ikonnya yang tadi katanya kan ada aktor tuh, ada artis Iya. kan, nanti dia tampil di salah satu mall besar di kita ini kan, dia jadi kayak semacam fashion show-nya dia kan. Mudah-mudahan begitu terjadi ya Bang Adi ya. Iya. Itu kita harapin bareng-bareng dah. Pokoknya kumbesi nanti kerjasama kan. Kalau kita kan dari Badan Kekeluargaan Masyarakat Bekasi memang secara tugas perannya merangkul teman-teman dari berbagai komunitas yang peduli akan adat budaya Bekasi. Kumbesi udah mengawali. Ketuanya tadi berjuang susah payah kan 11 tahun 15 orang gitu. Sampai sekarang banyak kan ada beberapa korwil. Tapi PR besarnya nanti yang sudah dilakukan kumbesi untuk kemarin hari ini ke depannya gitu loh. Mungkin nanti ketua atau Bang Edi lah gitu yang jelasin gitu. Baik. Berarti apa yang sudah kumbesi lakukan untuk Bekasi Raya ini ya? Apa Bang? Coba Bang Yai. Ya, Edi. terima kasih banyak ini. Sebenarnya saya rada dredeg juga ini kalau lagi siaran kayak begini. Iya, berhubung kita gilirannya ditanya, ya mau kagak mau udah kita omong gitu ya. Iya. Jadi kalau tadi pertanyaannya apa? Kira-kira? Apa yang sudah dilakukan kumbesi untuk Bekasi? Oh, yang dilakukan kumbesi untuk Bekasi sebetulnya kalau dari kita nih sebagai anggota, ya kita merasanya sih udah banyak melakukan kayak begitu ya. Terutama dalam melestarikan budaya tentunya. Jadi seperti yang tadi dibilang sama Bapak Ketum kita, bahwa kita ini kepingin gitu loh, remaja-remaja gitu, penerus-penerus itu setidaknya mengerti loh. Ini loh budaya Bekasi kayak gini. Pangsi ini sebetulnya adalah pakaian budaya kita. Karena kan rata-rata bocah-bocah zaman sekarang tahu sendiri, Pok. Iya kan? Kalau buruh pakai pangsi, dia lebih baik milih pakai jeans gitu kan. Lebih milih pakai baju-baju yang lain gitu ketimbang dia pakai baju-baju adat kumbesi misalkan tradisi Betawi Bekasi deh gitu kan. Kayak gitu-gitu sih intinya. Dan berikutnya kita juga selalu banyak ketika banyak teman-teman ikut gabung, kita mengedukasi dah bahasa kerennya mah gitu ya. Kalau kita mah ibaratnya kalau kata bahasa orang kampung mah kita bilangnya ngajak nih, ngasih tahu lu bakal begini kalau di kumbesi. Gero-geronya Bang. Iya begitu. Iya. Jadi kita ngegeroinnya, kita ngebangkitinnya semangatnya budaya, Pok. Gitu. Jadi orang yang lain udah ada. Jadi intinya budaya aja kita tingkatin dah. Jadi kadang-kadang kan ada yang cuman pengennya gagah-gagahan gitu kan. Ikut-ikutan aja kumbesi ya enggak ya? Iya gitu. Jadi intinya dalam hal itu kita juga ada sisi positif sebetulnya, Pok. Jadi intinya budaya ini kan salah satu kearifan lokal ya, terutama di wilayah Bekasi nih. Di mana di Bekasi ini, bukan tebang-tebang, Pok. Perguruan silat, padepokan silat Bekasi banyak. Kan gitu. Aliran-alirannya juga banyak ya? Banyak. Dari yang kasarnya kita ngototin orang-orangnya jatuh juga ada, Pok.
Ya, gua kasih makanya Pak, bukan tebang-tebang. Kayak ini ya Bang ya, yang nemenin Abang ketua sama sekretaris ini jawara semua nih ya? Wah, jangan ditanya Bang. Oh, iya, Tadi iya. saya maunya tebang-tebang, tadi itu apa ya? Oh, tebang-tebang itu bukan sembarangan. Begitu. Iya. Lanjut Bang. Iya, iya, iya. Iya, jadi begitu. Jadi tadi Bapak Ketum kita udah ngomong gitu kan. Jadi memang perjuangannya nggak mudah juga, Pak. Mungkin dari awal berdiri sampai sekarang sudah 11 tahun ya. Insya Allah dengan suka dukanya kita udah jalanin gitu kan. Ya pasang surutnya anggota itu pasti. Tapi insya Allah Kumbus itu nggak pernah surut. Hanya kadang-kadang cuma mendem doang, mendem. Jadi orang mendem kita. doang, ya. Kayak lindung loh. Mendem. Nah, kita butuh mendem nih Bang. Kita Iya, iya. bangkitin lagi. Oh iya, iya, iya. Ayo dong. Ini jangan tidur aja gitu. Ini budaya kita harus jalan kan gitu. Iya. Hampir kan rata-rata kita dari berbagai profesi di Kumbesi ada Pak. Jadi Neng Ulfi bahasanya mendem tuh berlian tuh kalau masih sekalipun di bawah ya kan dalam lumpur nanti akan muncul sebagai berlian. Cuman munculnya ini loh. Kudu di provokatif atau di gimana biar muncul gitu Iya Bang. kan kadang-kadang kita kalau yang namanya orang lagi mendem kan perlu digali, perlu dikorek. Iya. Nah begitu dah kira-kira gitu. Jadi apa nih gitu kan biasanya kan kita kadang-kadang suka banyak ngopi bareng-bareng gitu kan. Kumbesi itu mulai dari Bekasi Kota sampai Bekasi Kabupaten. 6 koril Pak. Wah tanggung-tanggung. Iya. Ya kan dari Bekasi Kota, Kabupaten Bekasinya. Nah, di sini nih nilai silaturahmi yang paling utama sebetulnya. Jadi selain kita sama-sama menjaga budaya Bekasi, ya kan? Tentunya kerukunan kita nih sesama warga Bekasi khususnya ya. Iya. Dan kita itu tidak nutup untuk yang lain bergabung. Selama dia cinta budaya, Kumbesi insya Allah terima. Gitu. Jadi ketika kita nyampur nih, wah yaudah deh. Kebiasaan masing-masing deh tuh yang golongnya gede-gede, batu cincinnya segede gaban, ya kan. Wih, itu ngumpul semua kok. Kayak gitu. Kumbesi itu sebenarnya salah satu wadah yang memang mewadahi pecinta-pecinta budaya. Mulai dari seni kesenian topeng, pencak silat dan sebagainya. Kayak gitu udah kira-kira Pak begitu. Dijaganya seperti apa Bang? Apakah ayo kita menampilkan ini ke masyarakat A atau bagaimana ini Bang? Oke, cara menjaganya sebenarnya begini Pak. Jadi kita tuh kan ada beberapa perkumpulan juga ya. Di Kumbesi ini terdiri dari beberapa depokan. Nah, jadi ketika kita ada salah satu event acara gitu kan, itu kita tampilin tuh Pak. Kita tampilin tuh dari perguruan-perguruan mana nih gitu kan, perguruan silat yang murid-muridnya atau anak-anak muridnya nih yang dirasa mumpuni deh untuk tampil. Nah itu yang kita tampilkan semua. Setiap acara-acara event besar kita, baik itu milad, terus ada kopdar gitu kan, itu kita tampilin. Dan kita juga menampilkan juga tradisinya yang namanya palang pintu, kan begitu Pak? Iya. Tuh palang pintu. Ini ketuanya palang pintu. Masya Ketua palang pintu. Jadi begitu Kalau Pak. di palang pintu sama rebut dandang tuh sama hampir. Sama. Jadi nyebutnya aja ya orang Bekasi mah. Kalau kita ke kenceng malah gitu ya. Iya begitu dah. Kira-kira begitu dah kira-kira. Itu. Ini kita nanya nih, Pak Ulfian yang Ulfi ke Abang Ketua, Bang Haji Muhyiddin ya. Bang, kalau misalnya nih kawan-kawan dari Kumbesi bikin kegiatan gitu kan, dia rangkul nggak sih teman-teman yang dari komunitas lain gitu? Maksud saya gini, sekalipun dia beda agenda untuk mengembangkan budaya, bisa ada saling support nggak nih, bersinergi gitu? Oh, kalau masalah itu sih, iya kita emang selalu kayak kemarin kan kita milad kemarin itu semua komunitas, semua padepokan kita undang, kita istilahnya biar bareng-bareng lah gitu. Sebenarnya ya Kumbesi itu nggak pengen sendirian juga, gitu. Pengen bareng-bareng, apalagi untuk masalah budaya gitu kan. Kita pengen Bekasi ini ya mempertahankan budayanya sendiri kan gitu. Kita dapat ya, Neng Ulfi, dari perjalanan kita bincang budaya ini, dari asal nama Bekasi dari mana, kemudian ternyata Bekasi itu luar biasa sejarahnya, sampai ada 3 kerajaan menyatu menjadi sebuah kerajaan besar itu. Kumbesi udah
coba merangkai ya Fazal. Udah ngumpulin ya kekuatan-kekuatan gitu loh. Konsentrasi di budaya ya Bang Edi ya, Bang Ketua ya. Tinggal konsistensi nih. Emang lelah ya kayaknya kalau buat ngurusin budaya lelah ya. Ya sebenarnya sih ya begitu dah. Bagaimana caranya supaya kagak capek gitu, itu gimana caranya? Ya sebenarnya kalau nggak capek tetap capek Bang. Ya kadang-kadang kita cuman karena ngerasa capek itu jangan kita anggap dah kalau kata orang kita makan gitu ya. Intinya kita tetap semangat kita emang untuk budaya. Dan ketika kita datang ke beberapa pemerintahan, contohnya kemarin kita baru datang begitu mau milad kita datang ke Camat Tambun Utara, luar biasa tuh, ngasih edukasi ke kita dan sebagainya bahwa Kumbesi ini harus benar-benar di Bekasi ini benar-benar menjaga budaya gitu loh. Dan harus dipertahankan nih budaya Kumbesi itu seperti apa kayak begitu. Ya kalau kita sebenarnya alhamdulillah sih di Kumbesi lumayan banyak anggotanya dengan berbagai macam profesi, tentunya semangatnya pun luar biasa sebetulnya. Itu tadi Pok masalahnya kayak yang mendem doang beneran mah. Kalau yang mendem itu bangkit lagi semua. Waduh, rame Pok. Satu stadion ya kalau Kumbesi kumpul, orang muat. Gitu. Keren ya. Jadi emang sih saya sih bikin catatan tadi itu yang saya garis bawain adalah ketika awal berdirinya lembaga Nia Kumbesi 15 orang, kemudian meluas sampai banyak. Cuman tadi harus punya semangat. Semangat yang nggak boleh luntur kan. Kalau bahasanya mendem itu, kalau bahasa saya betapa kali dia orang Bung Adi mau gitu ya. Biasanya orang kalau udah betapa kelamaan gitu jadi sakti gitu kan. Itu. Kalau kebablasan jadi nanti jadi fosil jangan ya gitu kan. Gimana Ketua? Jadi apa yang tadi sudah disampaikan itu ternyata memang konsentrasi Kumbesi adalah menjaga, merawat, mengembangkan budaya Bekasi. Contohnya pada di Kerain tuh pakai pangsi gitu kan. Empok-empoknya pada pakai kebaya apa gimana tuh? Cim-cim gitu. Cim gitu. Ya pakai kebaya Bang. Oh gitu. Lalu orang laki pakai pangsi dong dia pakai itu. Termasuk juga kulinernya. Kuliner ya. Kuliner ya. Jadi setiap kita kalau ada acara kumpul gitu kan, itu kan kita ada taklim bulanan tuh Bang. Taklim bulanan tuh. Jadi ada juga kopdar. Itu kalau kumpul ya makanannya nggak jauh-jauh dari makanan-makanan budaya Betawi. Ya kayak sayur asam goreng jengkol mah menu wajib. Uduh ya. Uduh Bang. Nah goreng jengkol menambah. Nggak abdol ya kayaknya nggak ada jengkol. Abdol. Gitu. Ini rekan Dakta biar paham ya, ada makanan khas Bekasi tadi kan goreng jengkol, yang lainnya apa lagi Bang? Yang di Kumbesi dah tiap hari disuguhin apa, kalau nyorok bawa apa gitu. Ya sebenarnya kalau khas Betawi itu Bekasi itu sebenarnya banyak banget. Karena jujur aja di Kumbesi apa dimakan benernya. Ya kan? Cuman kalau kita khas itu tadi sayur asem, nasi uduk, Gabus, ya kan? sayur gabus dipucungin. Kan begitu. Pokoknya kalau kita share di grup, kita ada acara ini dan itu, menunya itu. Udah kagak ada yang datang, masih datang kok. Gitu. Jajanannya juga. Jadi ini sama kayak apa namanya akar kelapa kayak gitu-gitu kan, kue cucur, terus apa itu jalabia kayak gitu-gitu kan. Itu udah makanan favorit kita kalau ngumpul. Ada nggak Kumbesi itu punya kayak misalnya kalau kita ke daerah orang ada punya pusat jajan apa namanya pusat oleh-oleh gitu kan. Berharap sih nanti teman-teman Kumbesi bisa ya. Kita nyari akar kelapa udah kagak puyang gitu loh. Betul, amin. Ya nyari sagon saya jujur aja kan nyari sagon susah sekarang. Iya benar. Sagon udah hampir. Kumbesi bisa nggak kira-kira gitu tuh. Maksudnya nanti sinergi gitu loh. Jadi kan kita kadang-kadang makanan kita diklaim orang. Kemarin kita ngobrol apa tuh yang diklaim sama sebelah ya, kan? Batik ya. Bukan yang orang Bekasi punya gitu kan, tarian, topeng segala macam ya kan. Jangan namanya makanan tadi kayak sagon segala macam. Nggak tahu saya daerah mana lah yang mengklaim. Tari topeng. Jangan sampai kagak ada nanti nih Kumbesi tanggung jawab. Tari Blantek Bang. Ya mungkin itu agenda kita ke depannya Bang. Iya. Agenda kita ke depannya ya memang selain pokoknya yang berbau budaya mulai dari makanan kulinernya sampai dengan pakaiannya gitu kan, terus kebiasaan kita di masyarakat seperti apa memang salah satu kewajiban sebetulnya. Karena dari pendiri kita pun tujuannya cuma seperti itu. Budaya gitu loh.
Jadi kita tuh juga memang yang kita tonjolkan tuh selalu budaya dan makan-makan tradisional. Dan juga di Kumbesi juga ada juga beberapa anggota yang memang ininya jualan juga gitu. Ada yang jualan juga. Iya, di juga ada tukang kerak telur. Dodol. Dodol. Sudah ini belum produk-produknya, maksudnya kumpul satu tempat jadi pusat oleh-oleh Bekasi, makanan khas Bekasi gitu loh. Itu belum. Punya ini warung sendiri dah gitu. Warung Kumbesi gitu kan misalkan. Itu nunggu pemerhatian dari pemerintah sebenarnya. Kita juga kan butuh tuh kayak gitu-gitu kan. Tapi kan ya tahu sendiri kita kan memang salah satu boleh dikatakan organisasi yang hanya budaya. Kita tidak ada sumber dana untuk dari luar dan sebagainya. Kita hanya mutlak bener-bener ayo bareng-bareng gitu loh. Jadi dari iuran, dari apa kita ada kebutuhan apa nih? Semua kita itu dari anggota. Anggota. Untuk anggota udah. Gitu. Untuk anggota. Iya. Luar biasa nih. Tapi yang tadi mah kudu juga JPR ya. Abang Jawara itu kalau punya pusat oleh-oleh keren juga tuh Kumbesi. Bukan keren lagi. Kita ke Keranggan kemarin tuh kan kita dikasih petanya kan. Keranggan itu kampung wisata tertata rapi, oleh-olehnya ada. Kumbesi nanti saya nggak tahu nanti kita kemana nih. Misalnya ke utara, Belalor sono kan. Nyari terasi Bletong aja misalnya kan kalau ada gitu. Misalnya yang saya tahu gitu kan. Masih ada apa kagak tuh kan? Iya benar. Gitu loh. Nanti ini ketua deh bagaimana tuh kira-kira. Ya memang harus ada set plan kalau kata bahasa orang kerennya kan begitu depannya kayak gitu. Jadi ya memang itu tadi kita juga pelaku-pelaku pelestari budaya kayak Sado kayak gitu itu juga ada juga di kita. Jadi penjual dodol, penjual dongkal gitu kan. Wah, yang jual jalabia segala macam komplit, jual nasi uduk juga ada gitu, Pak. Cuman memang kita butuh tadi Abang bilang tuh. Memang Kumbesi itu ke depan harus kayak begitu. Gitu kan. Kudu ya. Iya, saya pikir kudu, Pak, tuh, Pak. Karena teman-teman nanti kan sinergi dengan yang lain-lain. Kita juga dari BKM nanti coba akan undang teman-teman untuk bagaimana sih kita nih gitu kan. Nah, cocok gitu, Pak. Iya kan, kita ada markas gede banget kan gitu kan. Iya kan. So gede-gedenya markas itu kan. Tinggal nanti maksud saya gini. Pak Ketua, Bang Haji Solihin dan Bang Edi ya. Jadi loyalitas kepedulian Kumbesi ini udah nggak bisa dianggap kaleng-kaleng gitu loh. Ini udah totalitas itu kan, bukan tebang-tebang kan. Cuman tadi masih jadi berlian yang kalau kata Bang Edi agak kependem dikit kan. Menurut saya nih dengan hadirnya beginiannya soliditas, kebersamaannya udah terbentuk. Modalnya kan itu kan, kebersamaan dulu ya, Bang Edi ya. Betul sekali, Pak. Bentuk kebersamaan tadi kalau diwajibkan tiap orang bawa bambu bawa genteng satu, jadi itu warung tuh. Pasti itu. Itu program ke depan sebenarnya. Amin ya. Kita ngompor-ngomporin aja. Tapi akan kedua ya kan. Ya karena emang kita juga punya, Bang. Iya, punya siap. juga beberapa posko-posko ya. Posko, misalnya base camp dah kalau kata bahasa orang keren kan gitu ya. Amin. Ada rumah singgah juga ada. Itu juga pure memang seperti tadi Abang bilang tuh. Jadi masing-masing anggota yang punyanya genteng bawa genteng. Yang punyanya paku-paku pada meletot bawain, kita lempengin gitu-gitu sih. Ya mudah-mudahan insyaallah kayak begitu juga, Bang. Kita juga mintakan satu tempat gitu kan. Kita akan seperti yang Abang tadi bilang itu masukan juga buat kita sebenarnya. Iya, karena yang kita kagak boleh lupa kan orang Bekasi udah dulu guyup ya. Betul. Pengeroyong ya. Betul. Gitu kan. Tapi saya juga belum paham, tolong jelasin guyupnya kayak apa gitu. Kumbesi udah buktiin nih hari ini guyup. Tadi janji jam berapa udah on time kan, tepat waktu. Waduh, gelagapan juga kita nih kan. Ya, gila kan Ketua. Masalah guyup itu sebenarnya ya tergantung dari orangnya juga sih sebenarnya kan gitu. Cuman kan kita emang rata-rata ini anggota Kumbesi itu emang pengennya ngumpul terus gitu. Apalagi ada kopinya udah. Kalau udah ada kopinya udah ngumpul aja udah. Asal udah di grup dibilangin, "Nih ada kopi nih. Ayo." Nah, itu udah pasti guyub aja udah. Pokoknya semua dari beberapa daerah tuh udah pasti kumpul gitu. Pakai klunya kata kopi ngumpul gitu nah, itu. Kalau udah dibilang kopi, di sini ada kopi nih. Ayo jalan. Nah, saya lihatnya
ini tradisinya yang baik Iya, ya di benar. Kumbesi ya, kayak ngobotram. Jadi tiap orang tuh yang ada kecapi daun dia bawa kecapi daun, yang rambutan kan. Ketua punya kebun durian dia bawa durian. Itu luar biasa. Ya kalau itu dilakukan. Loyalitasnya ya. Iya kan, dia kan yang dekat pasar induk dia bawa apa kan apa namanya kelengkeng atau apa. Kayaknya kita nanti Iya. bisa datang ke tempatnya Kumbesi. Pasti Pak. Pokoknya itu nanti bakal kita Sambutannya luar biasa ya. Insya Allah. Ya kebersamaannya ini kan. Iya. Modal awalnya kan tadi kebersamaan. Dari 15 orang sampai sekian banyak orang itu nggak gampang. Nggak gampang betul. Ya kan? Kesulitannya kayak apa? Ketua lebih paham kan, gitu kan. Tapi kita nggak mau lihat itu dulu. Kedepannya aku mau ke sini dengan teman-teman yang udah peduli sama budaya mau kemana lagi gitu loh. Ada giat apa lagi yang mau menunjukkan ini loh Bekasi, ini loh Kumbesi, ini loh bagian dari orang Bekasi yang peduli dengan budayanya dewek gitu loh. Ya. Sebenarnya kita tuh pengennya sih gitu pemerintah Pemda itu ya paling nggak ngelirik lah gitu, ngelirik Kumbesi gitu. Jadi setiap kita ada kegiatan, setiap kita ada event gitu, yang nggak capek, istilahnya kan. Kadang saya juga mikir gitu, kasihan juga anggota yang cuman istilahnya kerjanya serabutan, ya dipintain juga dana kan gitu. Patungan. Ya kan. Kalau misalkan ada pemerintah istilahnya ngelirik kita gitu, kita ini ada acara nih misalkan Kopdar atau besok nih kan kita biasanya ada acara Lebaran Kumbesi. Ada itu Lebaran Kumbesi. Setelah Lebaran Idul Fitri, Ya. Nah itu Kumbesi. Oh ini menarik ini. Ya ini dulu ceritain dulu bagaimana ceritanya. Nah supaya nanti komunitas yang lain, pemerintah juga mensupport. Ini menarik nih Lebaran Kumbesi. Lebarannya orang Bekasi gitu. Sebenarnya itu Lebaran orang Bekasi, cuman kita kan jadi pengennya sih intern gitu, karena kan ya dananya juga. Kalau kita meluas ya kan seperti milad gitu kan dananya nggak tebang-tebang kan gitu. Kalau misalkan dari Lebaran sendiri, Lebaran Kumbesi itu kita dari anggota sendiri gitu, dari Korwil 1 sampai Korwil 6 kita kumpul ya kan gitu. Yang namanya Lebaran kan kita istilahnya ya maaf-maafan gitu. Yang baru senang-senang gitu ya. Makanya kan kita namanya orang gitu kan pasti ada ya slash gitu kan. Istilahnya marah-marahan ya kan. Purik. Nah, itu purik lah. Makanya kalau kita ngadain Lebaran Kumbesi kita ya salam-salaman. Itu di mana tempatnya? Kita kalau acara Kumbesi itu bergiliran sebenarnya. Jadi Per Korwil atau itu per Korwil gitu. Jadi kalau misalkan kemarin kan milad nih. Milad kan di Korwil 3. Nah, tahun depan Ya, lanjut. tahun depan itu insya Allah di Korwil 4 gitu. Jadi bergiliran, muter terus. Neng Ulfi, Iya. ini menarik ya. Iya. Kalau Lebaran Kumbesi, tiap orang Borantang, seingat saya nih ya, orang Bekasi nih ya, Borantang dia nyorok gitu kan. Nah besok anggota Kumbesi Borantang nyorok, isinya tuh udah kebayang tuh apa namanya semur, ya kan, nasi, ada soun yang pakai teh gitu kan. Itu kalau kumpul semua anggota Kumbesi, jadi Kenyang, Bang. pesta rakyat luar biasa. Makan yang mana itu. ya Bang ya? Pesta rakyat itu luar biasa itu kan. Udah terjadi seperti itu ya? Udah kita emang hampir tiap tahun. Makanya anggota Kumbesi tolong itu jangan bosen-bosen ya gitu. Jangan bosan kalau dimintain ya. Jangan bosen. Ini lagi pada dengerin juga, udah langsung instruksi ya kan? Iya kan? Bener itu Pak, ini bawa buat anggota semua Pak. Lah iya. Tapi jangan tangan kosong ya. Lah iya jangan tangan kosong. Pokoknya diperintahan suruh bawa kue duit, ya kan? Apalagi tuh rengginang, dodol, apa lagi? Kembang goyang, Jalabia. akar kelapa, Pokoknya geplak, aduh itu makanan enak banget tuh, geplak pakai duren gitu kan, aduh. Besok kita ke Kumbesi itu ya kan? Nah, Keren ini besok Pak itu Ketum, Pak Ketua, Lebaran Kumbesi
Siap-siap Berapa aja diundang. hari setelah Iya. berapa hari setelah Idul Fitri? Biasanya sih rata-rata sebulan. 1 bulan ya. Sebulan. Karena kan kita kan perlu ngumpulin dananya juga kan gitu. Iya, kan abis Perlu lebaran, perencanaan ya, juga kan benar-benar. gitu. Karena kan kalau kita Idul Fitri kan istilahnya kalau Idul Fitri itu kan masih ada juga yang pada pulang kampung kan gitu. Makanya kita Iya, orang Bekasi pulang kampung. Oh, Ya, mana? pan Kampung bininya, mana? Bang. Dapat dari Jawa, dapat dari mana-mana. Iya, pasangannya. Iya. Kirain dari Buek ke Ya, ada juga sih begitu. Dari kampung 200 ke kampung Siluman. Iya. dari Buek ke Siluman kan Busilen tuh. Iya. Buek. Kayak saya aja kan dari Cibitung ke Sukatani. Itu tetangga. Lewat jalan tol sekarang. Kalau mau jauh muter dulu ya Bang ya. Lah iya. Baik. Kita jeda sejenak, nanti kita akan lanjutkan kembali setelah informasi berikut ini. Nyok dengerin Gali Sejarah Budaya Bekasi bareng BKMB Bagasasi. Rekan redaktor, kami lanjutkan kembali menjaga dan mengembangkan budaya Bekasi bersama Kumbesi ya. Ini tentunya sangat menarik, solidaritasnya tetap harus dijaga. Tapi apa sih yang dikatakan oleh pendahulu-pendahulu dari Kumbesi kepada anggotanya hingga sampai saat ini? Siapa nih? Ya, bebas. Siapa, Pak? Ya, Bang Edi ya. Ya, kalau kata dari para pendiri itu yang cuma satu sih. Jangan sampai mati obor. Jadi bener-bener nih kita jaga. Ya. Jadi apapun kendalanya kita tetap guyup gitu loh. Jadi intinya memang pesan yang paling utama itu, jangan sampai mati obor. Kan begitu. Ada pantunnya kan? Ya. Jaga buaya di giri-giri, tangan menanti si tukang bodor. Jaga budaya di negeri sendiri, jangan sampai kematian obor. Begitu kok. Cakep. Kayaknya kurang nih. Apa tuh? Ketum yang ketuanya nih yang nambahin pantunnya kali itu. Pantun nasihat gitu kan. Iya. Ini acara kita Iya, ini iya. malam ini didengerin sama anggotanya Kumbesi Iya. se-Bekasi Raya gitu loh. Kata-kata saktinya ketua nih kan. Gitu kan. Gimana? Jagonya pantunnya ini. Palang pintu. Iya. palang Enak pintunya. jadi ketua gitu kan, tinggal ngasih perintah Iya. sekretarisnya. Kalau agak jawara-jawaranya kan dikeren kan. Gitu. Ntar saya lempar lagi jawabannya. Si gitu. empoknya juga kan. Iya. Gitu, iya. Baik. Tapi untuk mencari lagi yang gen-gen sekarang ya, generasi sekarang tuh yang mau dan cinta terhadap budaya Bekasi, susah nggak sih dari Kumbesi ini? Kayak misalkan anaknya Abang atau dari generasi-generasi selanjutnya dari anggota-anggota lainnya gitu Bang? Ya kalau susah sebetulnya enggak juga. Jadi tergantung juga. Kita paling mudah itu kalau udah megang bapaknya nih. Kalau buah-buahnya senang budaya, tentunya kalau dia kecil udah tahu nih kebiasaan bapaknya kan gitu. Buat bapak gua kalau lagi kondangan senangnya mencuk kan gitu ya. Nah ini bahasa kita kan begitu tuh. Pada main adegan silat dan sebagainya. Itu biasanya para keturunan-keturunannya pun mudah. Dan juga ya peran aktif juga sih dari para orang tua sebetulnya. Ketika ada acara-acara budaya, anaknya dibawa nih. Itu kudu wajib diajak anaknya gitu? Sebetulnya kalau boleh diwajibin, kita wajib kudu. Ya. Tapi kan kita ini gimana ya? Ini kan bukan jadi aturan baku ya. Iya. Kita hanya cuma kalau bahasa orang-orang rada anuan begitu maksudnya. Kita cuma mengedukasi aja gitu kan. Iya. Ketika ada acara-acara budaya, nih keluar kita bawa nih. Setidaknya kan kadang-kadang bocah nih kalau udah ngelihat acara apaan sih gitu kan. Kok bapak gue kalau kemana-mana bawa golok gitu kan, mau buang bambu mau ngapain kan gitu kan. Padahal itu kan memang tradisi kita gitu kan. Jadi kita pakai pangsi gitu kan, kita pakai amben yang gede tuh, amben gesper gitu kan. Itu kayak Yang warna gitu-gitu. hijau apa yang dari kulit? Wah banyak. Banyak. Wah. Oh iya. Yang warna hijau merah ada, yang dari kulit buaya kayak ada. Itu sakti-sakti enggak sih? Oh, jangan ditanya. Pokoknya jangan ditanya Bang kalau sakit Bang aja. Iya. Kan gitu. Iya. Jadi kayak gitu Pak. Intinya ya kita kalau bilang sulit ya sebenarnya nggak sulit-sulit banget. Intinya kita ketika mau nyari generasi-generasi seperti itu, kita lihat nih orang tuanya.
Kalau orang tuanya yang punya budaya, sorry bukan buaya ya, budaya gitu kan. Jadi gampang. Jadi anak-anak itu gampang gitu. Karena dia udah dikasih tahu nih sama orang tuanya bahwa kita orang Bekasi begini loh. Gitu kan. Dan itu kembali lagi juga kalau anak sekarang tahu sendiri kalau udah HP kan gitu. Iya benar. Nanti PR-nya, maaf saya potong Bang Edi, PR-nya Kumbesi bagaimana kegiatan-kegiatan kebudayaan ini dipindahkan ke permainan anak, misalnya game online atau segala macamnya tuh. Kira-kira begitu tuh ya. Iya. Jadi asik juga tuh kalau seandainya gitu, seandainya nanti teman-teman para jawara ini mulai masuk ke IT-nya. Iya. Ke teknologinya kan. Iya. Misalnya Pak Ketua nyampein, udah bikin aja lah cerita kebudayaan tapi versi kekinian yang digital macam. Jadi budaya kita udah masuknya mulai ke situ nanti supaya regenerasi tadi yang di Bang Edi bilang jalan. Gitu loh. Mainnya gamenya silat apa tadi yang mencuk gitu loh. Kayak gitu ya. Iya. Betul. Iya. Ya memang kita saat ini ya mudah-mudahan gitu loh. Insya Allah kan nggak ada yang nggak mungkin kalau kita mau berusaha. Ikhtiar ya. Ya intinya belum muncul aja nih di anggota Kumbesi belum muncul yang punya keahlian IT. Iya. Jadi ketika memang yang punya keahlian IT ini muncul gitu kan, dan dia jiwa budayanya juga sudah menyatu nih sama badannya, insya Allah hal-hal yang seperti itu kita realisasikan. Begitu. Iya. Nanti tutorial tentang tadi silat. Karena saya lihat ini kan ini aja nih ketua sama sekretaris dikawal para jawara kan. Iya. Tugas mereka tuh misalnya kembangan tutorialnya nanti di YouTube di apa itu kan ditampilkan gitu loh. Supaya nanti nyambung nih regenerasi yang Bang Adi bilang ketua harapkan itu nyambung. Apalagi kalau udah bisa masuk misalnya agendanya Kumbesi itu ke sekolah-sekolah, ekskulnya atau apanya. Para jawara ini nanti tanggung jawab lah melestarikan budaya Bekasi melalui yang non formalnya atau yang formalnya gitu loh, Neng Ulfi. Kalau itu terjadi, wah dahsyat. Iya. Bukan mimpi kan? Semoga terrealisasikan ya. Amin. Mudah-mudahan. Berlian yang tadi temennya udah mulai naik dikit. Iya. Emang kita kudu congkel-congkelin dulu Bang, gitu Pak. Biar pada keluar Pak gitu. Iya. Siap. Pagi nih Bang. Ini saya tertarik tadi. Kalau seandainya nih, ada berapa anggotanya sekarang nih Pak Sekretaris, Pak Ketum? Kalau untuk anggota sebenarnya kalau kita gabung sama simpatisan, itu bisa tembus 10.000-an ya kalau nggak salah. 10.000? Yaitu untuk semua anggota sama simpatisan, gitu kan. Boleh nggak kita kasih PR? Apa tuh PR? Tadi yang bikin warung atau pusat oleh-oleh Bekasi. Kuliner makanan khas Bekasi atau misalnya pangsinya atau segala macam kan yang berkaitan dengan kebekasian. Oke. Seenggaknya per korwil aja ya. Bisa Apalagi, dibuat itu ya. iya Karena kan kan? banyak 6 korwil ya. 6 korwil betul. Ya kalau untuk hal itu sebenarnya untuk pelestarian pakaian khususnya ya. Itu juga ada punya tim khusus nih. Tukang jahitnya ada. Kan? Ada. Lebih Dodol, tukang dodolnya juga ada. Cuman memang kita menunggu perhatian dari pemerintah setempat dan memang juga kita juga akan rapihkan tuh perangkat-perangkat lunak kita tuh Bang. Perizinan, laporan dan sebagainya gitu kan. Nah, ketika itu sudah semua terrealisasi, tentunya bukan hal yang susah bagi kita ketika sudah ada dukungan dari pemerintah gitu kan. Dan Kumbesi ini sedang menuju ke arah situ. Insya Allah PR Abang insya Allah kita memang sudah buatkan kalau bahasa kerennya orang belah sono waiting list Bang. Oh siap. Gitu. Jadi kenapa saya kayak bilang gini, pintu tol udah punya loh di utara. Belor. Iya benar. Pintu luar kan, begitu keluar ngeliat, itu luar biasa. Wisata Kalau ada, Kumbesi ya kan, punya pusat oleh-oleh. 100 meter lagi. Kayak yang mau ke tempat sekretariat Kumbesi gitu ya. shelter tempat orang mau pada terbuang, pada kabur, pada mabur itu kan, itu ada tuh. Ya kan, paling kagak orang yang dari mana-mana gitu digutekan mana-mana nyampe Bekasi, dia sebelum naik kendaraan ke bandara beli oleh-olehnya situ kan. Betul. Gitu. Ini menurut saya ini peluang luar biasa nih kan. Luar biasa. Yang 10.000 itu satu orang bawa geplaknya, prediksinya kan rumahan aja, ya kan? Di rumahan aja. Bawa tenteng, wah luar biasa. Tinggal mungkin pendekatannya nanti ke pemerintah ada wajib kalau ada rapat
Kumbesi nyiapin kuliner anunya dah gitu, catering apa namanya sih kalau snack Jajanannya box-nya ya, gitu kan. Kulinernya ya. Iya. Iya, abong gitu kan. Mungkin nggak tuh kira-kira? Sebenarnya nggak ada yang nggak mungkin, Bang. Iya. Yang penting ada duitnya, Bang. Iya. Iya. Boleh kan sih itu. Solusinya bagaimana tuh? Solusinya apa nih? Untuk punya duit. Ya tetap kerja, Bang. Ah iya. Kan kita selain cinta budaya, kita tidak menghilangkan pekerjaan juga, Bang. Iya, jadi gini Bang, Iya. Bang Edi ya. Siap. Saya lihat tadi itu ke modal besar dari Kumbesi adalah kebersamaan, kekerabatan, Iya. ya kan? Solidaritasnya yang luar biasa. Ini udah nggak bisa dibantah lagi kan. Seandainya tadi, kenapa kita fokus ke misalnya pusat kuliner, oleh-oleh gitu. Masing-masing anggota yang memang sudah produksi, Iya. nampung dia ke situ, dia taruh di situ, display, disajikan. Ya. Tinggal memang marketingnya, ya kan? Ya. Itu berjalan, ada produk namanya Kumbesi, oleh-oleh Kumbesi, itu menurut saya gitu ya. Cakep banget itu. Atau enggak setiap ada kegiatan, Bang. Ini kan selalu ngumpul bareng nih, ada lebaran atau milad. Nah, itu kan bisa dari empomponya nih bisa jualan hasilnya mereka kan, kayak jajanannya, minumannya, jual pangsinya gitu, Bang. Kan bisa itu seperti itu. Bisa. Pada event-event itu sebenarnya ada. Ada ya? Ada yang sampai dengan pengrajin. Ah. Kayak contoh-contoh nih kalau misalkan abang mampu lihat nih. Oh iya. Nah, Golok mana itu ya. di dalam peci kan ada pada nempel nih. Iya. Golok. Goloknya. Nah ini golok yang di peci kalau diambil ada goloknya di dalam. Atau mungkin Kumbesi ada nyiapin jimat kagak apa? Wah, tukang jimat banyak di sini berengikut, Bang. Yang jimatnya nyantol ada enggak? Ini kan orang ini mana tuh? Ini orangnya ada. Ya, pengganti siapa tadi, Bang? Himdamsik. Nah, ini orangnya. Jadi ketua, jadi saya lihat ini lebarannya Ya, kita benar. bincang budaya ini ternyata memang totalitas kepedulian Kumbesi untuk mengembangkan budaya udah nggak diragukan lagi. Ya. Cuma memang formatnya ya untuk kesananya nih kerja keras nih Bang Edi sama Siap. Pak Ketua kan dan pembina juga kan. Kalau jawara-jawara pasukannya mah kelihatannya udah ready nih, udah siap, ya kan? Tinggal ngerahin aja nih, jalan gitu pasti, Bang. Iya. Ini saya lihatnya begitu nih, gitu loh. Tinggal tadi pemerintah kalau udah bergerak, abong kagak dilirik, Iya. ditengok gitu kan. Banyak ordal ya. Nah, nanti tinggal lembaga yang namanya Badan Kekeluargaan Masyarakat Bekasi yang juga kota kabupaten yang ada di situ juga Parpang Gede gitu kan. Ngobrol kita supaya ayo bareng-bareng Iya. gitu. Ini kan udah satu visi ya, satu visi misi ya. Betul. Sebenarnya Kumbesi itu waktu zamannya Bupati Bu Neneng, Ya. itu Kumbesi itu dirangkul bener. Alhamdulillah. Iya, Sampai mau kegiatan apapun sama dia dibiayain Iya. gitu. Iya. Cuma setelah Ibu Neneng lengser, Iya. itu sama sekali nggak ada perhatiannya. Mhm. Padahal kan bupatinya orang Bekasi juga. Iya. Itu. PR Nggak pernah nengok itu. Pak Bupati tengokin Kumbesi. Pak. Tapi kemarin kan kita ada yang dari Dinas Pariwisata gitu kan, Iya. ada dari yang bahkan ke provinsi kan. Iya. Sebetulnya ini tinggal disinergikan. Nanti di KB-nya Bekasi ya. Termasuk Si Dewan Bang ya. Kesenian, Dewan Kebudayaan, ini tinggal disinergikan. Udah ada sebetulnya jalannya. Nah, itu, Bang. Tinggal waktunya aja gitu loh. Karena kenapa? Semangatnya adalah memajukan seni budaya Bekasi dan itu menjadi catatan penting. Bahkan mungkin rekan Dakta juga melihat kalau dari kemarin kayaknya ini bukan keluhan tapi inilah ungkapan yang tadi yang masih terpendam itu kan sekarang pelan-pelan udah keluar nih kan. Nah, bagaimana menyinergikan, menyatukan menjadi sebuah kekuatan gerakan budaya. Ya. Gitu loh. Kumbesi dengan perangkatnya, dengan pasukannya, dengan para jawara yang udah teruji kan berdasarkan waktu kan 11 tahun tuh nggak mudah ya. Wah, nggak sebentar, Bang. Nggak sebentar kan. Iya. Dengan perjuangan
mungkin kalau darah air mata terlalu ini banget kan. Titik darah penghabisan ya. Bingung ngomongnya gitu kan. Iya. Yang jelas kita bicara ke depan. Siap. Dengan modal yang sudah nggak kaleng-kaleng ini, dengan kekuatan anggota yang luar biasa, dengan sumber daya yang luar biasa, karena kita lihat ketua dan sekretarisnya nih, Neng Ulfi. Mau ngapain lagi nih Kumbusi ke depan nih, ketua? Silakan. Ayo. Enjoy. Saya lagi nih, Bang. Iya. Ya kalau untuk mau ngapain lagi sebenarnya banyak banget, Bang. Amin. Banyak banget. Jadi kita juga sebenarnya nggak kurang inovasi sebetulnya. Iya. Cuma yang jelas kekurangan dana, Bang. Iya. Nah, jadi di situ kita sih berharap ya, Kumbusi ke depannya dengan adanya acara on air di sini, Iya. talk show kayak begini juga bisa menjadi akses kita, Bang, ke depannya. Iya. Jadi intinya perangkat lunak Kumbusi ini benar-benar memang di pemerintah sudah diakui, Iya. gitu kan? Karena memang ya kita juga butuh perhatian, Bang, sebetulnya. Karena memang ya kembali lagi kita organisasi yang memang pure budaya. Iya. Jadi bukan, mohon maaf ya Bang ya, bukan ormas, Iya. SM yang bergerak di bidang lain. Kita memang benar-benar pure budaya. Iya. Dan di dalam organisasi kita juga berbagai kalangan dan profesi juga ada di sini. Jadi kalau ke depannya kita sih berharap yang pertama tetap budaya itu tetap lestari, Bang, di Bekasi. Amin. Yang pertama. Yang berikutnya kita gimana caranya nih? Ada penerus, Bang. Iya. Karena kan memang seperti tadi saya bahasa kita ada yang mendem itu karena memang apa? Karena faktor usia, Bang. Iya. Ya kan, faktor usia gitu loh, Pak. Jadi udah nggak muda lagi gitu kan. Terus berikutnya juga karena memang ada faktor pekerjaan juga dan sebagainya. Nah, program-program ke depan ini sebenarnya kita sudah mulai jalan ya, kita sudah mulai aktif juga di media sosial. Ketika ada tampilan pentas palang pintu gitu kan, terus acara-acara apa, kita sudah punya beberapa tim-tim yang memang tim konten kreator ya, tim konten kreator kita yang memang selalu upload kegiatan-kegiatan kita gitu kan. Karena ya itu tadi, Kumbusi ini ya besarnya juga dari anggota kita sendiri, dan memang faktor gen gitu loh. Faktor gen di Bekasi seperti Bang tadi bilang itu kuat banget, Bang, kalau budaya. Iya. Nah, saya berharap banget nih para pendengar juga di luar, apalagi khususnya anggota Kumbusi, ayo bangkit gitu. Bangkit nih. Slogannya Kumbusi bukan main-main, Pak. Iya. Kayak apa? Maju terus, jaya selamanya. Amin. Kan begitu. Nah, itu. Jadi saya berharap Kumbusi pun ke depannya dengan tadi Abang bertanya mau ngapain gitu kan. Sebenarnya banyak, Bang. Cuman kayaknya ngungkapinnya rada berat karena kebanyakan, Bang. Nggak cukup ya kita waktunya. Gitu. Intinya sih, Pak, Bang Edi, Pak Ketua ini udah punya agenda besar kan. Iya. Catatan kita itu tadi Kumbusi punya lebaran Kumbusi. Ya kan? Lebaran yang menjadi puncak dari kumpulnya teman-teman Kumbusi dan keluarga besarnya. Gitu kan. Bahwa tadi misalnya kesulitan dana segala macam, itu laporan pemerintah, ya kan, pemerintah daerah, ya kan, provinsi, pusat sebagai pembina. Jadi nggak usah khawatir juga. Makanya ada lembaga-lembaga yang terkait. Di pusat ada Kementerian Kebudayaan, kemudian di provinsi ada pariwisata budaya, di kota kabupaten juga ada dinasnya gitu. Jadi tinggal teman-teman Kumbusi ini bagaimana mensinergikan, menjalin hubungan baik. Tadi kan udah disampaikan ketua kan? Iya. Periode sebelumnya dengan Ibu Bupati asik, ya. kegiatan berjalan sesuai dengan harapan. Sekarang mungkin belum sounding aja, belum ngobrol kan? Udah sound belum nih? Iya kan? Belum ada namu. Susah nemuinnya. Paling kagak kan tinggal bersurat berkasih sayang ada kan kirim kabar. Kalau pakai burung merpati atau apa ya? Boleh. Ya boleh. Dulu mah kan masih WA gitu kan. Iya. Saya pikir gampang karena udah berbuat, kecuali baru angan-angan. Lahir gitu kan udah 11 tahun, Bang. 11 tahun kegiatannya luar biasa. Itu dia. Jadi nggak usah khawatir. Insya Allah siap. Insya Allah, Kita nggak khawatir sih, Bang, sebenarnya. Cuman kadang-kadang ya gitu dah, ada dikit mah. Wajar Kumbusi sih. juga sebenarnya sudah pernah main film juga. Cuman masih Ya. versi YouTube. Oh iya. Itu kan salah satu langkah kan, salah satu upaya menjaga. Iya, kan? benar. Iya. Jadi itu memang kita udah lama tuh sebenarnya kayak gitu tuh. Iya. Jadi sebelum sekarang banyak di media sosial gitu. Iya. Kumbusi ini udah pernah main
film juga, cuman versi film YouTube. Kenapa nggak diterusin? Ya kembali lagi Bang. Mendem tadi tuh kata mendem. Jadi kita kepengen nih yang mendem ini dengan mendengarkan kita kayak gini, girohnya naik lagi nih Bang. Amin. Ya kan gitu. Iya. Jadi intinya kita harus benar-benar bersinergi, gitu kan. Jadi kita film pertama apa judulnya tadi Bang? Jelmaan Si Pitung. Itu hampir mayoritas semuanya para pendiri Bang. Yang Jelmaan Si Pitung itu selebihnya beliau. Ibrahim Pitung itu. Nah, Iya. lah itu, lah ini Baba Ketum yang paham bener tuh. Karena beliau salah satu perannya aktor juga di dalam film itu. Iya. Yang jadi pitungnya siapa jelmaannya? Yang jelas bukan Baba, bukan. Yang jadi Pitungnya itu Pak Lurah Iim. Lurah Pitung. Iya, Lurah Pitung. Nanti ada GI. Nah, itu insya Allah. Ada Jampang. Nah, Ada Ayub. Ayub ada Bang. Ya. Cuman Ayub beneran, Iya, bukan Ayub Ayub dari bukan Teluk datang Naga. orang bukan. Artinya- Namanya Ayub maksudnya. Menginspirasi kan. Iya. Inilah upaya yang dilakukan Komisi untuk menjaga, memperkenalkan, ya kan, mengembangkan. Banyak media ya. Banyak media, Bang Edi bilang kan udah dilakukan. Pernah, bahasanya sedih juga saya dengarnya. Pernah, masih terus dilakukan. Gitu Iya. loh. Sampai sekarang masih dilakukan. Ya, gitu. Jadi Konsisten kalau ya. pernah Konsisten, Benar insya Allah. ya. masa lalu kan, sejarah itu, biarlah bagian sejarah mencatat. Saya ngasih PR tadi satu aja deh. Kayak pusing banget punya gua nih gitu ya. Soalnya kita ketemu eksekutornya. Kemarin kan kita masih mencari gimana sih Bekasi dari mana ketemu kan, Bekasi keluarga apa dari kerajaan besar gitu. Nah, ini kan eksekutor nih. Iya. Yang menjaga, mengembangkan di ujungnya bahwa kita dapat cerita tadi tiga kerajaan itu. Ini loh yang menjaga Komisi Iya. dengan teman-teman yang lain ya, ada komunitas-komunitas yang lain gitu loh. Yang Orang sulit menjaganya ya. Betul. Iya, ini dia kan gitu loh. Komisi melakukan itu 11 tahun dengan susah payah kan gitu kan, gitu loh. Ya tinggal nanti ketua mungkin malam ini juga bisa sampaikan kepada anggotanya kan, semangat itu tetap terjaga kan, Betul. maju terus, Jaya selamanya. jaya selamanya kan itu loh. Ini yang keren. Saya sih berpikirnya, Pak. Iya. Semboyan tadi itu Iya. melakukan melalui perenungan, tapi udah apa namanya itikafnya gitu berapa. Kata itu muncul nggak sembarangan. Betul Iya. sekali itu. Iya. Baik, baik. Mungkin dari Pak Ketua nih, apa yang disampaikan kepada rekan Dakta dari Kumbesinya Untuk kata. untuk masyarakat? Untuk masyarakat. Ya kita sih berharap untuk masyarakat Bekasi ya, untuk masyarakat Bekasi, cintailah istilahnya budaya yang ada di Bekasi gitu kan. Jangan sampai kita tergerus dengan budaya-budaya luar gitu kan, karena budaya Bekasi itu enak, istilahnya ya adem gitu kan, daripada budaya-budaya luar yang istilahnya jauh dari istilahnya keislaman ya kan. Iya. Kalau Bekasi itu sebenarnya adem gitu, enak. Makanya ya mudah-mudahan gitu kan warga Bekasi gitu mau istilahnya menjaga budaya dari Bekasi gitu. Istilahnya ya terutama untuk anggota-anggota Kumbesi ini ya kan, yang udah lama, tolong bangun lagi gitu kan. Jangan tidur gitu kan. Yang kelamaan tidurnya. Iya. Karena jangan sampai istilahnya budaya kita sendiri gitu mati gitu kan. Karena kan anggota Kumbesi itu sebenarnya kalau dedengkot-dedengkotnya bangun itu sebenarnya rame, giroh lagi gitu. Karena kan dedengkot Kumbesi ini rata-rata udah pada mungkin capek kali ya. Pada kecapean kali ya, apa gimana gitu kan gitu. Gitu. Tolong anggota-anggota Kumbesi yang istilahnya dedengkotnya, yang pendiri-pendirinya bangun lagi gitu kan. Kita ramein lagi Kumbesi gitu, seperti dulu kan gitu kan. Dulu itu dari mulai berdirinya sampai ulang tahun pertama itu kan
sampai meriah banget kan, karena emang ada dorongan dari pemerintah. Kalau dulu kan sampai tahun 2015, 2016 itu benar-benar giroh-girohnya Kumbesi gitu kan. 17, 18 sampai Covid baru udah setakan gitu. Tolong yang mungkin yang di Babelan kan. Karena sekarang yang di Babelan ini dulu girohnya benar-benar giroh banget, karena kan emang dulu itu ketumnya Kumbesi itu kan dari Babelan. Pendirinya Siapa namanya? Babak Roy. Bapak Roy. Nah, Iya, itu iya. pendirinya Kumbesi itu dari Babelan. Makanya dulu setiap ada kegiatan itu Babelan benar-benar rame. Kalau sekarang ketumnya di Cibitung, yang giroh di Cibitung. Seharusnya setiap wilayah ya. Nah, harusnya begitu. Jangan istilahnya jangan mendem lah gitu. Tolong orang-orang Babelan nih bangun lagi nih. Gitu. Ya. Ini orang Babelan nih di belakang nih. Oh. Babelan. Baik, baik. Ngawal ketuanya. Dari Bang Edi? Ini closing statement atau gimana nih? Iya. Keren banget bahasanya, Bang. Kalau bahasa Bekasinya apa, Bang? Itu nemu di Menggal mana tuh bahasanya tuh? Mak, tadi kita lagi keluar nemu. Oh iya, itu bagus juga tuh. Kalau bahasa Bekasinya apa? Pokoknya kata penutup kayaknya. Oh, iya. Iya. Ya kalau saya sih selaku sekretaris Kumbesi gitu kan, berharap ya memang kalau bukan kita, siapa lagi? Kan begitu. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kan begitu. Jadi paling tidak nih pada khususnya seluruh anggota Kumbesi dengan semua jajaran, dari dengkotnya, ya kan, dari para gurunya, dari para mandornya, dari para korlap dan seluruh jajaran dari semua anggota gitu kan tanpa kecuali, ayo kita semangat bangkit lagi. Pesan dari pendiri kita, Kumbesi itu kan slogannya maju terus jaya selamanya. Nah itu benar-benar harus jaya selamanya gitu loh Pak, gitu kan. Intinya kita ayo bangkit lagi seperti tadi ketua umum kita sampaikan bahwa udah deh, ini udah waktunya kita nih berkembang lagi karena udah dikasih waktu nih Radio Dakta nih untuk bisa menyampaikan gitu kan. Karena memang saat ini Kumbesi ini yang menjaga salah satu organisasi yang menjaga kebudayaan Bekasi. Jadi nggak ada salahnya bagi kita di anggota Kumbesi ini benar-benar kita munculkan lagi nih yang mendem, ayo dah pada bangkit, pada muncul lagi gitu Pak. Ya intinya itu aja, intinya budaya Betawi Bekasi ini wajib kita jaga. Insya Allah. Allah. Gitu ya Pak ya. Baik, gitu ya Bang ya. Siap. Iya. Dari Bang Oman? Jadi Nenggolvi, inilah tugasnya Badan Kekeluargaan Masyarakat Bekasi, ya kan, yang cakupan juga kota kabupaten. Kenapa? Kumbesi ini menjadi aset, ya kan, yang sudah menunjukkan eksistensinya, kepeduliannya terhadap perkembangan seni budaya di Bekasi. Nah, tinggal bagaimana menyatukan nih lembaga-lembaga yang memang basicnya adalah merawat, mengembangkan kebudayaan seni budaya Bekasi menjadi lebih solid. Karena nggak bisa juga Kumbesi sendirian gitu loh. Harus ada peran dari pemerintah, peran lembaga lain yang bisa menjembatani agenda-agendanya Kumbesi gitu loh. Saya berharap nanti teman-teman juga pengurus inti, pengurus harian, majelis adat di BKMB Organisasi mengakomodir, karena juga yang duduk di situ kan masih punya jabatan, punya kepangkatan gitu loh. Tinggal poinnya adalah kebersamaannya terus tetap dirawat gitu kan. Kalau slogannya Kumbesi kan maju terus, jaya terus, jaya selamanya kan. Tidak sebatas slogan. Ya kan, ini harus tetap diwujudkan, dilaksanakan dalam bentuk program yang terukur dan berkelanjutan. Gitu. Jadi poinnya kita terima kasih nih kehadiran Ketua Kumbesi dengan pasukannya nih, Bang Edi, para jawara. Sempat kaget juga saya ini tadi bawa pengawal gitu. Waduh. Tapi alhamdulillah semangatnya adalah tadi datang dengan cinta, dengan Padahal kasih kemarin sayang. dibilanginnya kan jangan banyak-banyak.
Oh, jangan banyak-banyak, Jangan jangan 6 korwil ini. Ini yang sepi, Pak. Oh, iya, sepi. Apalagi kalau udah diworo-woro. Kan bener, jangan banyak-banyak udah segitu. Banyak ini. Ini menarik ini. Persaudaraan di sini sudah sangat terlihat. Iya. Kebersamaan, ya itu tadi nilai-nilai itu yang memang dijaga dan diperkenalkan oleh Komisi. Itu aja. Baik, Novi. baik. Dan tentu dilestarikan untuk generasi-generasi berikutnya ya Bang ya. Baik, baik. Terima kasih Bang Oman, Bang Muhyiddin dan Bang Edi sudah hadir di Dakta. Semoga sehat semuanya, tetap terjalin solidnya, tetap cinta untuk Bekasi ya. Amin, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyoh dengerin Gali Sejarah Budaya Bekasi bareng BKMB Bagasasi.